Oke, kembali lagi ya, kembali lagi. Ayo perhatikan dulu, perhatikan. Nah, jadi pack ya, ini pack. Nah, di dalam pack itu ada namanya header dan footer. Nah, kalian cek aja di sini. Kalau klik 2 kali di atas itu header. Nah, kalau misalnya kalian ke bawah sini, nah ada footer namanya. Ya. Kalau footer itu digunakan untuk menaruh halaman ya, untuk halaman-halaman. Nanti kita juga belajar sebenarnya. Nah, ntar pas PKL, pas membuat laporan PKL pun kalian pasti gunakan ini, footer pasti, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke header. Nah, header biasanya digunakan untuk kop surat atau mungkin nama dan lain semacamnya ya. Jadi sini ada header dan footer. Gitu. Nah, bagaimana cara menonaktifkan? Misalnya kalian udah ke mode ini nih, bagaimana keluarnya? Bisa kalian mencet close header and footer, atau bisa klik 2 kali di bagian pack-nya ya, di main pack-nya. Di sini juga bisa. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang terus saya juga perkenalkan yang namanya margin. Nah, di dalam halaman itu selalu ada yang namanya margin. Ada yang pernah dengar nggak margin? Margin. Margin itu bukan mentega, bukan. Ada kan namanya kan margarin itu margarin. Nah, ada margin. Cara mengeceknya di sini di layout ya, di tab layout. Nah, sini kan tuh tab file, home, insert, draw, design, layout. Nah, ini kalian klik layout nih, coba. Kalian klik layout. Nah, di sini ada yang namanya margin di sini nih. Di margin. Jadi margin itu bisa dibilang merupakan garis pembatas antara apa ya, space satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kita gunakan margin itu 2,54, atasnya 2,54, kiri 254, bottom 254, right 254. Nah, ini margin itu dia tuh memberi space ya. Jadi kalau misalnya kita nyetak kertas, pasti kan kanan kiri itu kan kayak kosong ya, atas bawah. Walaupun kalian ngisi banyak ya, nah ini kan ada kayak garis putih kosong nih di sini nih, ya. Nah, ini namanya margin ya. Ntar kanan pun juga sama gitu ya. Nah, ini pokoknya margin bawah juga ada. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, kalau misalnya ada garis kosong di sebelahnya sini, nah ini namanya margin gitu ya. Nah, di footer pun dia itu margin juga ada deh. Marginnya margin khusus dia. Nah, nanti kalau misalnya kalian bikin laporan, nah margin itu nanti beda. Biasanya ada ketentuannya sendiri. Kemungkinan 3344 ya. 4334 kalau nggak salah. Jadi kirinya 4, kanannya 4, atau saya lupa berapa pokoknya. Jadi untuk kenapa dibikin 4? Kalau misalnya dibikin 4, berarti nanti bakal lebih jauh nih dari sini nih. Ini kan 2,54 nih. Nah, ntar kalau misalnya dibikin 4, bisa jadi nanti tulisan awalnya itu di sini. Gitu. Jadi kenapa dibikin begitu, marginnya 4? Biasanya karena kan kalau misalnya buku itu kan ada lipetannya ya, sebelah kiri ya. Nah, biar nggak ketutup tulisannya gitu. Jadi makanya dikasih space agak banyakkan dikit gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu margin. Jadi itu elemen-elemen yang perlu kalian kenal dulu ya. Jadi dalam pack yang kosong ini. Nah, terus ini ada ruler. Nah, ini untuk mengukur ya. Ada yang rulernya nggak ada nggak? Ada yang hilang nggak rulernya? Karena beberapa ada yang hilang mungkin. Ada yang seperti ini mungkin ya. Ada nggak? Apa sudah semuanya udah ada rulernya? Nah, ini ruler kalau sudah ada berarti sudah bagus. Nah, ini ruler ya. Jadi tadi diam aja. Nah, ya udah sekarang kita aktifin rulernya bagian yang ada. Kalian ke tab view. Ini tab view. Nah, terus ini kalian pilih yang di group show. Nah, di group show nih ada nih ruler, grid lines, navigation pen gitu ya. Nah, rulernya diaktifin. Nah, sudah ada ya. Nah, ini grid line nggak usah, ini saya kasih contoh doang nih. Nah, ini margin yang ini nih, yang sisi putihnya. Nah, kalian ntar isinya tuh ada di sini semua berarti. Nah, oke, ruler sudah aktif. Nah, terus margin sudah saya kenalin juga, ada margin, ada header, footer gitu ya.
Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kalian coba bikin surat resmi ya. Cara bikin surat resmi. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin kalau saya lihat dulu. Di sini. Nah, ini kalian bikin seperti ini ya. Sebelumnya ada yang pernah bikin nggak? Bikin surat resmi di rumah gitu? Udah ada, mungkin disuruh orang tuanya gitu, yang orang tuanya RT atau RW gitu. Belum ada ya? Nah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba belajar bikin seperti ini. Gitu ya. Kita samain aja bikin kop suratnya. Kita bikin bintang Nusantara School. Nah, kira-kira apa yang diperlukan, perlu dipersiapkan? Nah, sekarang kalian cari logo bintang Nusantara School di Google ya. Di Google. Tulis saja SMK Bintang Nusantara School. Di sini ya. Bintang Nusantara School. Nah, kalian terus pilih image gambarnya. Nah, terus diklik yang ini. Gambarnya nih. Gambar logonya. Ini lagi loading ya. Berarti belum bisa diklik ini. Tarik dulu. Jadi pada pakai A berapa? A1 apa A6? Oh, A6 ya. Tadi A1. A1. Ada. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya, tips ya. Insight juga sebenarnya buat kalian. Nah, jadi dalam menyimpan gambar, kalian harus perhatikan dulu nih cara menyimpan gambar nih. Nah, kalau misalnya kalian menyimpan gambar nih, misalnya gambarnya tadinya kan kayak masih kayak ngeblur gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Kita klik gambarnya, nah ini kayak gini nih. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, dia itu masih dalam proses bisa dibilang rendering ya. Dalam proses mengoptimalkan gambarnya. Jadi kalau misalnya gambarnya masih kayak gini, kayak ngeblur gitu,
sedangkan resolusinya gede, jangan buru-buru nge-save ya. Karena pasti nanti hasil save-nya kecil ukurannya. Gitu. Ini sering banget nih buat yang pemula ya, pemula laptop. Udah kayak gini nih langsung di-save, ntar pas dibuka hasilnya gambarnya ternyata burik gitu. Gitu ya. Jadi kalian mau buka kok jadi burik sih, jadiin wallpaper gitu. Saya nggak suka ngeliat tuh wallpaper yang burik gitu. Nah itu biasanya karena gitu. Jadi pastikan pas kalian klik tampilan gambarnya itu udah tajam gitu ya. Kalau misalnya resolusinya segede gini berarti ini pasti tajam ini. Kecuali kalau misalnya kecil ya, misalnya kecil gitu. Nah itu memang bawaan kecil. Nah kayak gini nih. Nah ini emang kecil gitu. Nah kalau misalnya kayak gini-gini, ini kan masih ngeblur nih. Nah itu sudah tajam baru bisa. Gitu. Nah ini juga, nah ini kan masih ngeblur nih. Nah sekarang udah tajam dan baru bisa. Gitu. Jadi kalian harus sabar karena tergantung internet gitu ya. Nah sekarang kita coba buka logonya. Udah diklik belum? Yang logonya. Nah kalau sudah, kalian klik kanan logonya. Terus pilih Save Image As. Ya. Save Image As. Jadi disimpan gambarnya. Gitu ya. Kita simpan gambarnya di saya taruh di sini aja, Mapel aja ya. Mapel. Kenapa? Di klik kanan Save As. Klik kanan di sininya. Apa yang nggak adanya? Save Image As. Masa nggak ada? Di sini nih. Kalau misalnya bahasa Indonesia simpan gambar sebagai kalau bahasa Indonesia. Di sini nih. Dia klik kanan dulu. Ya klik kanan gambarnya. Terus save image as. Nah, itu terus dikasih tahu tuh mau disimpan di mana. Nah, saya simpannya di sinilah. Kalau kalian saya sarankan simpan di mapel kalian ya, biar gak berantakan. Mapel kalian taruh di mana? Folder mapelnya, mapel informatika gitu. Gitu ya. Ada kalian di picture, ada di picture. Oke, yang penting lokasinya tahu, lokasi penyimpanannya tahu yang penting. Itu aja sih. Nah, oke, kalau sudah semua. Belum, sampai belum. Kenapa? Jidan? Apa sih enggak? Iya, dari spesial loh. Apanya yang bisa? Itu belum ada kamu tuh. Iya, kamu pakai WPS ya? Itu di sini ada gini. Ya sudah, saya install wordnya. Sekarang soalnya saya nggak bawa ini HP. Sekarang berarti kalian sekarang nyimak dulu aja. Iya, iya. Siapa yang nggak bisa? Kenapa itu?
Yang bisa nanti saya install dulu ya Word-nya. Karena saya lihat ada 2 orang yang Word-nya belum ada. Oke. Nah, kalau sudah di save, kalau sudah di save, nah kop surat itu kan sebagaimana saya bilang tadi ya, jadi taruhnya di atas ya. Berarti kita taruhnya di header ya. Klik 2 kali di headernya. Ya tadi jangan di sininya, jangan di backnya. Kenapa kalau di header? Jadi kalau di header itu lebih rapi. Nah kalian klik header, terus masukkan gambarnya. Gambarnya itu bisa dengan cara di drag itu diseret ya. Diseret dari sini. Bisa. Ini saya kasih tahu drag. Ya mas sebenarnya cara sopannya gitu. Jadi ada cara sopan, cara nggak sopan. Ini nggak sopan. Ya sih. Nah ini cara sopannya kalian klik di insert ya. Di insert, terus pilih picture, terus this device. Nah terus kalian pilih nih gambarnya tadi taruh mana, ingat-ingat. Nah gambarnya taruh mana? Saya taruh sini. Nah ntar seperti ini ya sini. Udah. Nah ini kan gede ya nih. Ini kan gede. Nah kalau sudah muncul ya, sudah ke insert gambarnya. Sekarang kalian pilih di sini ya, di wrap text, di picture tools, di tab picture format. Nah ini saya kasih tahu juga insert ya buat kalian ya. Jadi di tab itu kalian bisa lihat tuh, di tab ini kan ada banyak ya, home, insert, draw, header dan footer. Nah ini kayak di gini-gini nih. Nah ini namanya contextual tab. Jadi tab-tab baru yang muncul ketika kita masuk ke dalam suatu fase ya. Nah ini. Nah kalau misalnya kita klik sini, misalnya kita nggak klik header atau footer nih. Nah ini header footernya nggak ada nih. Tab header dan footer nggak ada. Tapi kalau misalnya kita klik di bagian header dan footer, nah dia bakal ada nih tabnya.
Di sini ya di atasnya ya, perhatikan ya. Jadi ini namanya kontekstual tab. Jadi tab itu kontekstual. Jadi adanya cuman ketika kita menggunakan fitur tertentu aja. Nah kalau misalnya kita klik gambar, nah ntar muncul lagi nih kontekstual tab baru, namanya picture format. Nah ini kita ketika kita ngeklik gambarnya ya. Kalau kita nggak klik gambarnya ini nggak ada. Tapi kalau kita klik dia ada. Nah berarti sekarang kita klik picture format. Kita klik picture format. Nah, sekarang kalian pilih wrap text di sini ya. Wrap text. Ya, wrap text ya. Nah, ini wrap text, pilih logonya itu jadi in front of text. Ya, jadi nanti logonya itu ada di depan teks dia. Nah, kayak gini. Nah, nanti header itu bakal mengecil dia ya. Wrap text ya. Wrap text di picture format. Di kontekstual tab ini bisa format. Jadi harus diklik dulu gambarnya. Kalau nggak diklik gambarnya dia nggak ada. Nah kalau diklik gambarnya, kalau nggak diklik gambarnya dia nggak ada. Tapi kalau diklik ada dia. Nah ini bedanya. Nah kalian klik picture format. Nah sekarang sudah di wrap textnya udah diganti jadi in front of text. Sudah ya. Jadi kalau kita pilih wrap text, dia itu nanti bakal bisa kita geser-geser. Kalau kita belum klik, dia biasanya bakal ngunci. Kita pindahin ke mana-mana, gambarnya nggak bakal bisa. Nah, sekarang udah bisa dipindahin kemana-mana. Nah, ini logonya sekarang dikecilin. Logonya dikecilin ya. Logonya dikecilin. Nah, kira-kira ukurannya itu saya pengen dengerin ya, biar nggak ketinggalan. Saya pengen ukurannya itu 3x3 ya. 3x3. Lebarnya itu 3. Nah, segini lah. Nah, ini ukurannya nih, dilihat ya. Jadi ukuran kertas ini itu ada 4 layoutnya nih. Ini ada 4. Nah, ini ukurannya itu saya pengen 3 cm nih, width-nya. Ini ukuran gambarnya. Nah, width-nya itu 3 cm. Jadi segini nanti. Gitu ya. Udah diganti semuanya ya. Oke, kalau sudah, sekarang kalian atur dulu ininya. Gambarnya. Yang atasnya otomatis biasanya, karena ukurannya proporsional ya. Apa ada yang bengkok? Nah ini logo ini penting ya, logo itu jangan sampai, dengerin dulu ya. Logo itu jangan sampai kayak begini nih. Logo nih ya. Logo ini kalau dalam desain grafis itu jangan sampai gambarnya itu di tingkat proporsionalnya itu diatur-atur sesuka mungkin ya. Karena akan menimbulkan distorsi nantinya gambarnya. Nih misalnya kayak gini nih, tuh. Ada logo yang kayak gini nih. Laporan PKL saya lihat, kok jadi gepeng gitu. Why? Terus ada yang kayak gini juga kadang. Nah, ini jangan sampai kayak gini logo nih. Karena penting, logo itu kalau misalnya bentuknya berubah dikit aja, maknanya juga beda. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau ngecilin gambar, terutama logo, kalian ngubarnya itu menggunakan yang titik diagonalnya, samping sudut kiri kanan gitu. Di sini ya. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, gitu ya. Jangan dari sini, jangan dari sini, jangan dari sini. Karena kalau dari sini kalian ngira-ngira susah. Tuh. Jadi pakai dirasa-rasa gitu. Jadi kalian gunain untuk meresize suatu gambar supaya gambar tetap proporsional, gunakan ini diagonal. Tuh. Jadi logonya tetap proporsional bentuknya, nggak mengsong-mengsong gitu ya. Nah, gitu ya, ini insight buat kalian ya. Buat nanti kalau misalnya kalian bikin nyari logo taruh di kop surat. Logo-logo mungkin logo-logo provinsi Banten ya kalau dibikin kop surat ya. Nah, width-nya 3 cm. Kita kembali lagi. Width-nya 3 cm. Nah, ini sekarang putih-putihnya kalian bisa lihat ya, garisnya itu ada di belakang sini ya. Di belakang logo ya atau di depan logo. Nah, ini kalian kasih space kasih
Nggak usah kasih space. Ini aja. Sekarang kalian bikin tulisan. Nah, ini tulisannya mungkin saya belum taruh mungkin ya di PDF. Nah, coba saya taruh di ini pada connect ke A6 apa A1? Bagusan A6 apa A1 sih? Coba saya A6 dulu ya. Jadi biar saya bisa ngirimin contohnya lewat langsung nih coba. Oke, sekarang saya buka lagi ya. Langsung aja saya taruh di Classroom. Nah, sekarang kalian lihat ya di Google Classroom ya. Nah, itu contohnya nanti kalian bisa buka, bisa di ini ya. Nah, silakan coba dicek Google Classroom-nya. Nanti udah saya kirimin ininya, kata-katanya apa aja yang perlu ditulis. Nah, sudah ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke Word nih. Mari kalian buka Google Classroom-nya. Jadi apa aja yang kita tulis di sini? Apa aja yang kita tulis di sini? Nah, yang pertama itu kop suratnya itu tulisannya pertama ada Yayasan Bina Nusantara, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tulis ini Yayasan Bina Nusantara SMK Bina Nusantara School.
Nah, ini saya juga ajari dulu untuk apa namanya, paragrafnya. Jadi paragraf itu di tata letaknya ya, tata letak teks itu ada 4 ya kalau di Word ya. Ada align left di sini bisa dilihat dulu. Nah, ini ada align left, ada center, ada align right, atau justify. Nah, kalau align left itu rata kiri. Jadi teksnya itu nanti bakal rata kiri semuanya. Nah, kalau misalnya center, tentu bakal di tengah. Nah, ini shortcutnya perlu mungkin ya, CTRL-E. Kalau rata kiri semuanya CTRL, kalau rata tengah CTRL-E, kalau rata kanan CTRL-R. Nah, kalau justify itu CTRL-J. Nah, ini justify itu nanti kalian gunakan ketika membuat laporan ya. Biasanya laporan-laporan ya. Jadi rata kanan kiri, kiri kanan itu bakal rata dia. Nah, sekarang karena kita butuh kop suratnya itu ada di tengah, sebagaimana kita lihat sini ya. Jadi ini kop suratnya ada di tengah, berarti kita gunakan yang mana? Center ya. Atau shortcutnya apa shortcutnya? Ya, center shortcutnya apa? Shortcutnya, tombol cepatnya CTRL-E ya. Nah, yaudah, kita coba CTRL lah. Tuh. Nah, garisnya jadi di tengah-tengah. Nah, gitu ya. Nah, untuk fontnya saya, dan fontnya ntar belakang deh. Kita tulis dulu Yayasan Bina Nusantara School. Coba ditulis. Yayasan Bina Nusantara. Nah, terus di bawahnya SMK Bintang Nusantara School. Bintang Nusantara School. Oke. Nah, terus di bawahnya lagi Jalan Raya Gatot Subroto. Jalan titik dulu coba. Soebroto. Kabupaten Tangerang. Banten 15520. Humas @bns.sch.id. Terus enter lagi. Spasi 021 5903 6535. Nah, terus di enter lagi ya. Ya sudah. Dan bikin dulu ya, fontnya atau ukuran font yang di dulu kayak gitu. Nah, kalian bikin kayak gitu dulu.
Oh ya, ini juga ya, dalam satu ya. Nah ini Word ya, di Word beberapa shortcut yang perlu ya digunakan ya. Ini spidol coba nanti dibeli ya, atau isi lah di TU ada. Nah.
Nih, perhatikan ya. Nah, ini beberapa shortcut yang nanti sering digunakan dalam Word ya. Ctrl plus P, Ctrl plus X. Ini mungkin sini ya. Terus Ctrl plus Z. Iya. Nah, ini nih perlu dihafalin ya sama kalian ya. Jadi kalau Ctrl C itu dia untuk mengcopy ya. Mengcopy. Ya, mengcopy gitu ya. Nah, terus ini untuk mengcut. Untuk mengcut. Untuk copy ya. Jadi kalau copy itu berarti teksnya itu di copy. Nah, kalau di cut sama kayak copy, cuman dia itu diambil. Istilahnya gini loh misalnya. Nah, ini kalau misalnya saya klik semuanya nih Ctrl C. Nah, Ctrl C kan bisa nih di sini. Nah, di paste itu nanti muncul di bawahnya tuh. Kalau di paste. Nih, perhatikan dulu ya. Ini misalnya nih saya klik ini, klik copy. Nah, terus saya pindahin di bawah gitu. Terus pilih paste. Paste option, pilih yang ini aja. Nah, dia tuh bakal begini dia. Nah, kalau misalnya cut, nah ini perhatikan dulu. Di cut, nah kalau di cut itu jadi dihilangin terus ditaruh bawah gitu. Nah, ini namanya cut. Ini namanya cut ya. Jadi kalau copy itu istilahnya yang sebelumnya, tempat sebelumnya itu nggak hilang. Tapi kalau di cut berarti yang sebelumnya itu hilang. Ya. Nah, terus kalau paste, nah kalau paste itu kita gunakan Ctrl V. Jadi mungkin untuk mempaste. Paste ya. Jadi semuanya begitu, kalau misalnya di cut atau di copy pasti nanti ujung-ujungnya di paste ya. Di sini nih misalnya nih, saya taruh sini. Nih Ctrl V. Nah, ntar bakal muncul di bawahnya. Ini hasil dari kopian. Ya. Nah, terus ada Ctrl Z. Ada Ctrl Z. Nah, kalau Ctrl Z itu misalnya kita salah nulis nih. Misalnya salah nulis, jangan panik. Jangan dari ulang lagi. Misalnya kalian gini. Nah, misalnya Nah, kayak gini jadi kalian nggak perlu susah-susah misalnya salah nih. Wah, ini salah nih. Nggak usah dihapus dulu, nggak usah kayak gini, nggak usah dihapus. Gitu, nggak usah. Jadi cukup pencet Ctrl Z ya. Atau pencet undo di sini nih, di kiri atas. Ini kalau mau cara sopan. Tapi kalau cara cepat tinggal Ctrl Z doang. Tuh. 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 Nah, gimana kalau misalnya mau balikin lagi? Misalnya kita mau tadi salah nih. Tadi salah terus kalian Ctrl Z. Terus dipikir, oh tadi bener nih. Kenapa di Ctrl Z ya? Nah, itu namanya Rido ya. Rido. Enggak sih, Rido. Nah, ini ada undo, ada redo. Jadi kalau undo itu ke belakang, kalau redo ke depan. Nah, kalau misalnya redo tuh pencetnya Ctrl Y. Ctrl Y. Nah, tuh. Jadi munculin lagi. Nah, kalau undo itu ngapus yang sebelumnya, kalau redo dia tuh munculin lagi. Gitu ya. Jadi ini shortcut basic yang perlu kalian hafalin. Dihafalin ini. Karena ini penting buat Word apapun. Gitu ya, undo dan redo. Oke, begitu ya. Jadi shortcutnya. Kalau sudah berarti kita lanjutin lagi. Udah selesai belum? Ketika. Nah, ini udah ya. Ada yang kayak saya nggak tulisannya? Ada yang biru gini, biru terus garis bawahnya. Gitu ya. Nah, ini tahu kan ini yang garis diri ada di bawah, di atas enter ya, kalau nggak salah. Nah, ini yang biru ini namanya hyperlink. Jadi kalau misalnya kita klik, dia tuh bakal otomatis masuk ke browser ya. Jadi kita harus hilangin hyperlinknya dulu. Bagaimana caranya? Bisa kalian klik kanan di sininya. Diseleksi dulu, terus klik kanan. Nah, di sini nanti ada pilihan edit, open, copy atau remove. Nah, kalian pilih yang remove. Nah, ntar otomatis bakal hilang. Ya, hyperlink. Klik kanan terus pilih remove hyperlink. Jadi hilang nanti ya.
Nah, ini biasanya kalian bikinnya biasanya suka muncul itu ketika kalian sertain daftar pustaka. Ya, daftar pustaka biasanya tuh kalian kan nyatain link. Nanti warnanya biru tuh, biru ada garisnya. Nah, itu perlu dihapus gitu ya. Perlu di-remove. Oke. Nah, sekarang kita coba mainin fontnya ya. Sekarang kita coba buat mainin fontnya. Nah, ayo semuanya siap, sedia? Kita mulai lagi. Ini saya kuasa nih. Nah, kalau sudah, ayo kita lanjut ya. Sekarang kita mainin font. Nah, ini font juga perlu nih. Font itu ada di tab home. Nah, dia itu ada di grup font di sini ya. Dia ada di sini di grup font. Nah, saya karena ini adalah surat resmi. Nah, kalau surat resmi itu biasanya rata-rata menggunakan font Times New Roman. Ya, Times New Roman itu Times yang jenis fontnya itu sifatnya saya lupa. Ya, itu loh fontnya. Oh, series ya. Kalau itu bahasa desain grafis biasanya belajar. Nah, kita gunakan semua teks ini menggunakan Times New Roman. Jadi kalian seleksi dulu semuanya teksnya. Nah, kalian pilih di font sini. Jadi font itu sini ada berbagai macam font ya, banyak sekali. Ya. Dan ini macam-macam. Nah, berhubung ini adalah surat resmi, kita gunakan Times New Roman. Jadi kalian bisa caranya ke sini, pilih dulu satu-satu Times New Roman ada di mana, atau ketik sendiri. Teams. Nah, ini Times New Roman ada di sini. Kalau misalnya udah biru begini, kalian klik enter aja langsung, otomatis. Ya, Times New Roman. Ya, Times New Roman. Oke, sudah. Times New Roman ya. Nah, sekarang kita ubah ukurannya. Nah, biasanya rata-rata ukuran buat A4 itu menggunakan font 12. Jadi coba semuanya diubah fontnya jadi ukuran 12 ya di sini ya. 12. Nah, ukurannya 12, ingat-ingat. Ya, Times New Roman ukuran fontnya itu adalah 12. Nah, terus selanjutnya kalian bisa langkah selanjutnya ya. Ini langkah selanjutnya sekarang coba kalian seleksi Yayasan Bina Nusantara sampai schoolnya di sini. Jadi ini itu menggunakan font Times New Roman cuman di bold, jadi tebelin. Nah, cara menebalkannya itu kalian bisa seleksi dulu di sininya teksnya. Nah, pilih yang bold ya di sini ya. Nah, pilih bold ya. Ya, jadi tebal. Nah, di sini ada macam-macam ya, sebelah bold ya, ada italic, ada underline. Nah, kita gunakan bold saja. Itu ada lagi sebenarnya strike through. Nah, kita udah di bold. Sekarang kalian gedein fontnya menggunakan increase font size ya. Dengerin ya. Nah, ini kalau misalnya mau pakai angka bisa di sini, tapi kalau misalnya kita menggunakan tombol bisa di sini ya. Nah, ini tombol gedein, ini tombol kecilin. Nah, kita kan mau gedein ya. Jadi kita gedein nih. Nah, ukurannya itu ya segini sih, 16. Jadi kita ukurannya 16. Nah, kita bisa gunakan ini ya, manual atau tulis di sini 16 gitu ya. Nah, sekarang sudah seperti ini. Ya, 16 ya. Untuk yayasan sampai seluruhnya ini kita gunakan font 16. Ya. Untuk yayasannya. Tapi kalau yang bawahnya itu 12.
gitu. Yayasan sampai school ya, yayasan dan itu school itu 16. Jadi diseleksi dulu ya. Jangan nggak diseleksi. Kalau nggak diseleksi, kalian ngubah-ngubah juga nggak bereaksi biasanya. Gitu ya. Jadi kalian harus seleksi dulu. Sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita atur, kita bikin garisnya nih. Kita bikin garisnya di bawah. Nah, ini kan ada garis nih. Garis kayak gini ya. Nah, kita ini ada dua cara ya, bisa menggunakan shape. Di sini ya, di insert, shape. Nah, ini garis nih. Kita bisa menggunakan garis ini sebenarnya. Tuh, di garis. Nah, ini biar nggak melengseng, kalian mencetnya shift tekan. Nah, dia jadi lurus terus tuh. Nah, kalau misal kayak gini kan susah nih. Ini udah lurus apa belum kan nggak tahu kan, kayak gini kan susah. Nah, kalian supaya lurus ini lurus jasa gitu, lurus jasa. Ya shift lurus terus. Nah, ini kalian pencet shift tekan. Shift tekan, nah dia otomatis dia bakal tuh. Dia bakal menyesuaikan gitu. Nah, ini shift tekan. Nah, kalau sudah begini, nah nanti kalian bisa atur di sini ya. Di contextual tab yang namanya save format. Jadi save format itu bisa muncul ketika kalian klik garisnya. Nih kalau garisnya kalian klik, nanti bakal muncul save format. Nah ini terus mau mengatur ketebalan garisnya itu di sini ya, di save outline. Bisa dilihat sini. Jadi di grup save style ini ada command button yang namanya save outline. Nah ini kalian klik. Nah terus pilih weight-nya ya. Weight-nya itu bisa berapa aja. Bisa 3, bisa 4,5, bisa 2. Nah itu semua. Saya pilih yang 2,5. Nah terus warnanya itu ganti jadi hitam ya. Jadinya hitam. Nah ini di sini ada ya. Berapa aja bebas. Ini saya 2/4. Nah ini warnanya warna hitam ya. Gitu. Nah ini ada lagi cara yang kedua. Saya kasih tahu lagi cara yang kedua. Nah kalau cara yang kedua itu kalian tinggal pencet apa aja, pagar, bisa menggunakan pagar, bisa menggunakan min, bisa menggunakan garis gelombang ini, atau bisa menggunakan sama dengan ya. Nah kita coba yang pagar ya. Nah dia otomatis dia langsung. Yang mana? Yang ini save. Save itu ke sini di insert terus save terus pakai garis. Nah supaya ada contextual tab-nya di garisnya itu kalian klik dulu. Nah nanti baru muncul di sini nih save format. Nah, ntar pilih yang di sini, pilih weight-nya berapa, ketebalannya, terus warnanya apa di sini, gitu ya. Nah ini untuk yang menggunakan garis, gitu ya. Nah kalau misalnya mau otomatis, ya seperti saya tadi tulis ya, tinggal menggunakan pagar 3 kali. Pagar, jadinya begini. Nah kalau min, jadinya garis gini. Kalau sama dengan, begini. Kalau gelombang, begini. Jadi cara paling praktisnya gitu. Kalau pakai step kan kita harus ngukur, harus panjangin dulu kan. Terus ini gimana, terus ketebalannya berapa. Nah kalau misalnya cara cepetnya, yaitu gunakan pagar, min sama dengan atau garis gelombang. Nah kalau untuk saat ini saya pengen kalian coba gunakan pagar ya. Stepnya ini dihilangin dulu aja, stepnya dihilangin. Nah kita gunakan pagar ya. Pagar 3 kali terus di enter. Nah, enter muncul. Nah, itu oke. Sudah? Terserah pagar sama dengan boleh, boleh. Kalau misalnya nggak serap ya.
Sudah semuanya? Sudah semua? Kenapa? Keluar. Udah pesan ya? Siapa sih Mami? Di cetak aset. Nah, sekarang kita lanjut ke gambarnya dulu ya. Yang ketinggalan nanti nyimak temennya aja. Nah, ini perhatikan logonya. Nah, ini kan logonya kan daripada kita susah-susah ya, daripada susah-susah geser-geser. Nah, di sini saya perkenalkan juga ada yang namanya align ya. Di picture format di sini ada. Nah, ini namanya align sini. Align object. Jadi kita kalau mau menemukan step itu kita harus buka gambarnya dulu. Kita klik dulu gambarnya. Nah, di picture format klik. Nah, di sini ada align. Nah, ini align object itu di sini ada berbagai macam align. Kira-kira align-nya itu mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata atas, rata bawah, rata tengah, dan macam-macam ya. Nah, kita sekarang gunakan align, diklik sini dulu align-nya, pilih yang left ya, kiri, rata kiri. Nah, gitu ya. Kita gunakan rata kiri. Nah, nanti dia bakal secara otomatis nih. Misalnya kita nggak ngacak nih, apa gambarnya nih? Misalnya kita di sini nih. Misalnya kita di sini. Nah, kita pilih yang rata kiri ya. Nah, rata kiri. Jadi otomatis dia. Nah, ini diangkat langsung dikit. Nah, ini untuk logonya, ini karena mepet dengan tulisan ya, jadi agak kecilin dikit nih. Agak kecilin dikit menggunakan diagonal. Titik diagonal sini. Nah, segini deh. Nah. Itu segini, terus atas sedikit mungkin. Nah, jadi gini ya. Jadi logonya itu ada di dalam garis. Terus teksnya juga bagus di tengah. Jadi lebih rapi di sini kok suratnya. Gitu ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba kalian save terlebih dahulu nih, biar nggak hilang. Ya di save. Nah, ini save nih saya kasih tahu ya, ada dua ya caranya ya. Kita nih save itu kan ada dua ya, ada save doang, ada save as, gitu ya. Nah, kalau save itu digunakan ketika filenya itu misalnya baru bikin, filenya baru bikin nih, baru bikin tuh gunakan save gitu. Nah, kalau save as, jadi kalau save as itu misalnya kita mau nyimpen tapi filenya beda, gitu. Kalau misalnya kita kan buka save nih, kita nge-save nih, terus file kita tuh sama. File kita tuh sama, misalnya kita mau save file, kita mau ubah, terus mau bikin file baru, nah itu pindahnya save as, gitu ya. Cuman kalau misalnya filenya sama, kita gunakan save. Nah sekarang ya bisa di sini ya caranya ya, mau save ya, klik di sini save, icon sini ada, terus pilih file save juga bisa di sini. Atau kalau misalnya save as ya, misalnya mau save as juga bisa di sini. Kalian klik F12. Nah, ini F12 langsung biasanya. Langsung kayak gini. Cuman kita sekarang gunakan yang ini dulu dah, yang mengikuti SOP ini. Nah, kita gunakan sini di file save, di save di sini. Nah, nanti muncul di sini ya, ada muncul pilihan ya.
Oh dia bakal otomatis ke type as ya. Nah ada muncul kayak gini, kalian pilih browse, browse di sini nih browse. Nah, habis itu baru di save nih di mana ditaruhnya. Saya taruh di Maple, saya taruh di sini ya. Namanya kop surat, tugas pagar 1, kop surat. Oh jangan lupa nama, kasih nama dulu. Nama panggilannya aja deh, nggak apa-apa deh. Misalnya nama saya Agib, tugas pagar 1, kop surat. Kayak ini ya. Kayak gini. Yang nama saya, pakainya nama kalian sendiri. Nama kalian sendiri. Ya nama filenya ini ya. Nah kalau sudah pilih save. Nah apa tanda file itu sudah tersave? Tandanya itu biasanya di atas ya, di titelnya tuh ada muncul. Oh ini nama filenya di sini nih, agib underscore tugas pagar 1 underscore kop surat. Nah ini berarti tandanya filenya sudah tersimpan ya dengan baik gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu, kita lanjut lagi nanti hari Jumat. Karena waktunya sudah 1 menit lagi. Waktunya untuk beres-beres. Ya. Oke, silakan. Jangan lupa di close dulu. Di close, di shutdown. Oke.